di mana tempat kita sering berinteraksi tentunya itu akan mempengaruhi kita. Masyarakat Indonesia itu berada pada posisi kalau nggak salah pokoknya dua terbawah dua terbawah terkait dengan literasi. Penggunaan bahasa Indonesia di kalangan kita itu agak kurang benar dan tepat. Kamu kalau ngomong Indonesia itu jangan Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia itu sendiri Mbak itu sangat diminati di luar. Jadi sebenarnya nggak cuma mempromosikan Mbak, tapi dengan kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar itu juga bisa menghasilkan cuan. Tribuners, kecenderungan menggunakan identitas asing ya akhir-akhir ini itu sepertinya menjadi sebuah keharusan, termasuk diantaranya dalam penggunaan bahasa. Nah, hampir setiap elemen saat ini menggunakan istilah asing yang dirasa dapat mendongkrak nilai, baik nilai dari si subjek sendiri atau si pengguna bahasa tersebut, atau bahkan kepada objek atau benda yang dimaksud. Nah, hal itu bahkan sampai menjadi olok-olok ya. Kalau misalnya kalian rajin ngeliatin media sosial nih, baik Twitter, Facebook maupun Instagram, kalian pasti sering banget nih nemuin meme terkait dengan penggunaan bahasa asing atau istilah asing dalam berbagai macam elemen, termasuk diantaranya misalnya pada penggunaan nama makanan. Nah, salah satu yang sempat jadi tren kemarin dan juga lucu-lucuan lah istilah seperti itu adalah misalnya harga makanan yang menggunakan bahasa Inggris tuh bakal dibanderol lebih mahal ketimbang makanan yang harganya yang namanya dibuat dalam bahasa Indonesia. Misalnya kayak Japanese salad with peanut sauce itu bakal lebih mahal harganya ketimbang makanan yang dibanderol dengan nama pecel kayak gitu ya. Atau misalnya ada istilah peyoratif terkait dengan anak jaksel nih yang biasanya itu ditujukan untuk anak-anak yang suka menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Nah, kemudian akhirnya hal itu membuat kita bingung ya, seharusnya penggunaan bahasa Indonesia yang benar itu seperti apa sih, dan bagaimanakah seharusnya kita memaknai penggunaan bahasa Indonesia yang merupakan salah satu identitas dari bangsa. Nah, untuk itu Tribuners, pada hari ini Obsesif sudah kedatangan salah satu narasumber yang merupakan Duta Bahasa Balikpapan tahun 2018, yaitu Yafet. Halo Yafet. Halo Kak Bella. Apa kabar? Luar biasa baik. Apa kesibukannya selama ini kira-kira? Kalau untuk saat ini kesibukan saya sedang bekerja di salah satu perusahaan BUMN yang ada di Balikpapan dan sedang sibuk untuk masa karyawan dalam masa percobaan. Oke, tapi tetap ya sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk itu Tribuners ya pasti penasaran nih kira-kira Duta Bahasa ini nih masih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar nggak sih dalam kehidupan sehari-harinya? Yuk kita langsung tanya-tanya saja ya Tribuners ya. Nah, sebelum lebih lanjut nih Yafet, mungkin bisa kamu beberkan sedikit kepada aku dan juga pada Tribuners di rumah terkait dengan pengalaman kamu terpilih menjadi seorang Duta Bahasa. Apa saja sih yang waktu itu dilakukan? Oke. Puji Tuhan waktu itu aku terpilih sebagai Duta Bahasa Kak di tahun 2018 dan berkesempatan untuk berkontribusi untuk mengkampanyekan tentang pentingnya membudayakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yeah. Nah, waktu itu juga Duta Bahasa kan juga terfokus gimana nggak hanya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi juga gimana bisa melestarikan bahasa daerah. Betul. Ya, dan juga mempelajari bahasa asing. Nah, jadi ketiga hal ini yang menjadi fokusan dari Duta Bahasa, dan itu yang juga saya lakukan, dan bagaimana selama kurun waktu tersebut juga berkontribusi untuk memberikan donasi buku kepada anak-anak muda yang ada di daerah Kutai Barat, dan juga bekerja sama dengan kantor bahasa untuk mensosialisasikan tentang pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu Kak. Berarti sebenarnya Duta Bahasa itu tugasnya bukan hanya memperkenalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi juga bahasa asing dan bahasa daerah seperti itu ya. Oke, nah terkait dengan pengalaman kamu sebagai seorang Duta Bahasa nih tahun 2018 lalu, kira-kira gimana sih kamu melihat atau mengamati berkenaan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang benar di kalangan masyarakat, khususnya anak muda nih, baik dalam hal penggunaan bahasa Indonesia secara verbal maupun non-verbal, gimana tuh? Dan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya Kak, yang baik itu sebenarnya kita harus paham kita sedang menggunakan bahasa Indonesia itu di mana. Contohnya kita lagi ke pasar nih. Ya. Halo Kak Bella, pengen beli. Halo Ibu Bella, pengen beli tomatnya nih. Saya ingin membeli tomat 1 kilogram Ibu. Apakah saya bisa membeli? Berapakah harganya? Kan nggak mungkin dong ya kayak gitu kayak. Tapi
kita harus menggunakannya sesuai dengan situasi dan tempat yang semestinya, seperti itu. Itu yang baik, Mbak. Jadi kita harus paham situasinya, tidak hanya paham situasinya, tetapi juga kita harus tahu bahwa bahasa Indonesia yang benar itu juga ada loh. Oh iya, benar. Nah, bahasa Indonesia yang benar itu ternyata itu kita harus sesuai dengan kaidah. Iya. Kaidah, kalau dulu kan EYD ya Mbak, zaman kita masih SD. Nah, kalau sekarang kaidahnya PUEB. Ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, jadi ketika kita sedang menulis karya tulis ilmiah atau mungkin menulis buku yang bersifat akademis ya, sebenar akademis yang sifatnya formal, dan tentunya kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar dong ya. Oke, berarti penggunaan bahasa Indonesia itu kalau menurut Yafet sendiri ada dua, yang baik dan yang benar. Yang baik pertama, kita harus tahu situasi di mana kita berada. Nggak mungkin kan di pergaulan sehari-hari kita menggunakan apakah kamu ingin pergi berjalan, tidak mungkin kan. Bolehkah saya meminjam pensil kamu? Bisa diketawain, bisa dibully gitu kan sama teman sepergaulan. Tapi juga di sisi lain kita tuh harus tahu kalau sebenarnya ada bahasa Indonesia yang benar dan penggunaannya juga memang harus tepat seperti itu. Berarti kamu nggak masalah dong kalau sehari-hari ada anak muda nih atau teman-teman kamu yang menggunakan bahasa anak Jaksel gitu, kamu nggak masalah? Sebenarnya nggak masalah karena kebetulan saya punya teman Mbak yang dari Jakarta ke Kalimantan, dan kebetulan dia sering ngomong lu gua. Sebenarnya nggak masalah ya, cumannya kan kalau memang pada akhirnya mereka menggunakan itu, it's okay, nggak apa-apa. Dan untuk penggunaan bahasa seperti itu sebenarnya tidak masalah, asal kita tahu posisinya di mana. Karena contohnya kita lagi rapat nih, nggak mungkin dong ya lagi rapat formal, ibu, lu gitu kan, nggak mungkin dong ya. Sekali lagi harus tahu penggunaannya itu di mana, seperti itu ya. Dan sebenarnya bukan cuma anak Jaksel doang sih, kita kalau misalnya ngomong sama anak Balikpapan atau anak Samarinda, anak Kubar, anak Kaltara, misalnya sebenarnya ada juga. Kalau Samarinda, Ikam Ulun. Iya. Dan dari situ kita udah tahu identitasnya orang tuh dari daerah mana gitu, di Kaltim, di Kaltara, di daerah mana, seperti itu. Dan sebenarnya nggak masalah ya kan? Nggak masalah, Mbak. Asalkan sekali lagi tahu tempat dan situasinya seperti apa. Nah, kira-kira kalau menurut kamu faktor apa saja sih yang kemudian mempengaruhi anak-anak muda ya khususnya ini menggunakan bahasa Indonesia yang kurang tepat seperti itu? Kira-kira faktornya apa saja menurut kamu? Pertama, lingkungan sih Mbak, itu cukup berpengaruh. Jadi di mana tempat kita sering berinteraksi tentunya itu akan mempengaruhi kita kayak gitu. Contohnya ketika aku bergaul dengan teman-teman Jaksel, tentunya pasti lebih banyak dong menggunakan bahasa Indonesia yang memang sifatnya lu gua kayak gitu. Kalau aku bergaul dengan teman-teman yang mungkin notabene-nya dari kota Samarinda, pasti kami sering dong bicara tentang kayak Ikam Ulun gitu kan. bujur banar. Mereka kan bisa ngomong kayak iya bener banget kayak gitu, tapi kita sering ngomong kayak bujur banar. Nah, jadi lingkungan cukup berpengaruh, nggak cuma itu tapi media kayak gitu. Media kan akhir-akhir ini kan sering menyuarakan tentang ada berbagai macam penggunaan bahasa, bahkan kalau dalam iklan pun banyak banget ya Mbak ya menggunakan bahasa-bahasa yang memang bukan bahasa yang baku kayak gitu. Nah, itu juga cukup berpengaruh dan akhirnya mempengaruhi anak-anak muda. Gak cuma itu, tetapi konten yang ditonton pun juga berpengaruh ya. Apa yang ditonton sama anak-anak muda saat ini, apa yang dibaca, apa yang dibuka tiap hari itu juga berpengaruh kayak gitu untuk budaya mereka akhir-akhir ini. Dan juga mungkin saya juga pikir bahwa lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan juga cukup berpengaruh Mbak. Bagaimana orang tua juga mendidik anaknya sejak dini untuk bisa membaca, punya minat baca, sehingga mereka pun dari kecil memang literasinya udah terbina sejak dini, dan akhirnya pas besar mereka udah terbiasa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu. Berarti sekali lagi faktor yang menurut Yafet sendiri cukup mempengaruhi penggunaan bahasa yang baik dan benar itu adalah yang pertama lingkungan di mana orang itu berada, yang kedua apa yang dia baca gitu ya, apa yang dia buka, apa yang dia baca setiap hari. Dan memang benar sih, kita sempat ngobrol ya Tribuners ya di belakang gitu, kalau misalnya PISA tuh sempat mengkategorikan masyarakat Indonesia itu berada pada posisi kalau nggak salah pokoknya dua terbawah terkait dengan literasi. Dan ini juga sebenarnya jadi suatu momok, bisa dikatakan momok seperti itu, yang kemudian bisa kita tarik di benang merah kenapa penggunaan bahasa Indonesia di kalangan kita itu agak kurang benar dan tepat seperti itu, karena sekali lagi itu dia tingkat literasi kita berada di bawah nomor 2 kayak gitu kan. Padahal kan Mbak, anak-anak muda itu kan kita sedang menghadapi bonus demografi. Benar. Iya kan, anak-anak muda di Kaltim kan khususnya itu peringkat 3 loh Mbak, terbanyak se-Indonesia kayak gitu. Nah, jadi ini kesempatan kita sebagai anak-anak muda yang usia produktif gitu ya,
betul-betul bisa mengkampanyekan pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada anak-anak muda khususnya yang ada di Kaltim. Ya, dan kalau bisa sekaligus juga melestarikan bahasa daerah ya. Oh benar, Bujur benar. banar. Bujur banar. Nah, terkait dengan pengalaman kamu sendiri ya sebagai duta bahasa tahun 2018, tentunya nggak serta-merta kan kamu ada pendaftaran nih, aku mau mendaftarkan diri, nggak mungkin kan, pasti sebelumnya kamu punya background nih, kenapa akhirnya kamu mulai punya kesadaran terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, kira-kira bisa kamu ceritakan nggak sih pengalaman kamu sebelumnya nih, kenapa kamu bisa cukup concern, aware kepada penggunaan bahasa Indonesia? Sebenarnya pertama, kebetulan aku asalnya dari Penajam Pasar Utara, Mbak. Itu daerahnya sangat jauh ya dari kota. Kemudian waktu itu semenjak aku sekolah di Balikpapan, SMK 1 dulu. Tuh ya, jadi waktu itu aku sempat ikut bengkel sastra. Iya, dari kantor bahasa Kaltim. Nah, dari sejak mengikuti itu, akhirnya aku suka hal-hal yang berbau sastra, suka menulis puisi, dan akhirnya sempat ikut lomba puisi juga. Dan akhirnya sejak saat itu aku kayak, wah ternyata aku suka ya hal-hal yang berbau dengan kebahasaan, dan sejak saat itu juga suka nulis tuh. Nulis, akhirnya aku ikut lomba menulis pas masuk kuliah, dan akhirnya dari situ aku ngerasa, wah kalau aku nulisnya aku ngerasa lupa waktu, bahkan sampai jam 1 malam di kampus. Itu hanya untuk persiapan lomba, untuk lomba menulis waktu itu, dan akhirnya sejak saat itu, wah aku suka nulisnya, aku suka hal yang berbau bahasa, dan aku suka mengkampanyekan itu ke teman-temanku yang ada di kampus. Kayak gitu, kamu kalau ngomong Indonesia tuh jangan Indonesia. Sering banget ya, welcome to Indonesia. Jadi kami sempat untuk diinfoin kayak gitu sama salah satu ibu yang memang cukup aware dengan hal seperti itu. Jadi ketika kita sedang menggunakan bahasa Inggris pun jangan sampai kita mengatakan Indonesia itu dengan Indonesia. Padahal sebenarnya kan kita bisa bilang Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi sejak saat itu pun juga akhirnya saya aware dengan hal tersebut, dan akhirnya saya mendaftarkan diri saya di Duta Bahasa dan terpilih sebagai wakil di Duta Bahasa Kaltim Kaltara. Wah, luar biasa banget ya Tribuners ya. Tapi satu pertanyaan nih, apakah seorang duta bahasa atau setelah kamu menjadi duta bahasa, pernah nggak sih kamu menemukan pengalaman kayak ada beberapa kata-kata serapan yang kamu nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa? Benar ada, Mbak. Itu pernah? Dan akhirnya kan kebetulan kalau kami di kantor bahasa itu sering disosialisasikan, baik itu melalui media sosial, contohnya seperti ada kata serapan baru. Jadinya di situ kita bisa belajar banyak kayak ada kata-kata baru nih yang perlu kita pelajari nih di seperti kata pewara. Itu kan banyak yang belum tahu ya kalau ada kata pewara itu MC ya. MC. Kayak gitu kan aku baru tahu itu di Duta Bahasa, Mbak. Baru tahu kayak kata pewara itu MC. Dan akhirnya sejak saat itu mulai banyak tahu juga kayak banyak kata-kata baru nih yang bisa dipelajari. Contohnya kata download nih, kan kita akhirnya tahu ada download itu ternyata mengunduh ya, kayak gitu. Seperti itu. Dan juga emang kebanyakan ya anak-anak muda sekarang itu, khususnya saya juga gitu, menggunakan istilah-istilah asing tuh biar terkesan keren, padahal sebenarnya bahasa Indonesia itu sama kerennya ya kan? Iya, benar banget. Ya, dan juga Tribuners ya, sempat di belakang kamera nih, aku dan juga Yafet tuh cerita kalau apa tadi tuh namanya bahasa Indonesia itu juga sebenarnya diminati oleh orang luar. Ya, benar. Iya kan? Itu pengalaman kamu pernah nggak sih di kehidupan kamu kemarin-kemarin itu, berasa nggak hidup aja gitu ya. Di pengalaman kamu sebelumnya, kamu melihat sendiri nih bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu memang diminati oleh orang luar juga. Gimana tuh kira-kira? Ternyata bahasa Indonesia itu sendiri, Mbak, itu sangat diminati di luar. Dan bahkan untuk di Badan Bahasa sendiri itu sangat mendorong untuk kantor bahasa ya, salah satunya kalau di Kaltim kan ada kantor bahasa tuh. Jadi itu didorong untuk mengadakan yang namanya BIPA. Jadi BIPA itu apa sih? BIPA itu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Nah, dan ternyata di luar sana itu banyak banget orang-orang yang memang sangat suka belajar bahasa Indonesia, kayak gitu. Dan akhirnya di dalam program BIPA itu juga kebetulan saya pernah ikut, dan di situ belajar banyak. Ternyata seperti ini ya caranya ngajarin orang-orang dari luar negeri untuk belajar bahasa Indonesia. Bahkan kita nggak perlu jago bahasa Inggris untuk mengajarkan mereka bahasa Indonesia gitu. Kayak gitu. Untuk teman-teman yang mungkin ada dari Jepang, dari China, dan itu mereka sangat aware untuk belajar bahasa Indonesia, seperti itu, Mbak. Benar, sebenarnya bahasa Indonesia itu banyak peminatnya ya. Sayangnya aja nih Tribuners ya, kita pemilik bahasanya itu yang bisa dibilang kurang meminati bahasa sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya ada tadi yang BIPA itu mengajar sampai ke luar negeri itu Tribuners sekarang. Apa itu? Dan bahkan itu, Mbak, nggak perlu dari jurusan sastra loh.
Oh, bisa Jadi- dari masyarakat umum juga sebenarnya. Masyarakat umum yang memang Oke. pengen belajar BIPA dan akhirnya pengen di training BIPA, kemudian dia bisa mengkampanyekan, bisa mau mengajar orang-orang dari asing, mereka bisa kayak gitu. Bahkan background pendidikan kayak ekonomi pembangunan pun juga bisa sebenarnya. Wah, luar biasa. Mana tahu Tribuners ada yang pengen mendaftarkan diri itu gimana tuh kira-kira caranya untuk masuk? Nah, ke jadi untuk bisa masuk ke situ, teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan BIPA kayak gitu. Nah, itu biasa kalau tidak salah Mbak itu ada trainingnya juga tuh untuk BIPA. Iya. Oke, berarti selain kita memacu seperti itu ya terkait dengan keinginan kita untuk tahu lebih banyak soal bahasa Indonesia, kita juga bisa sekaligus melestarikan atau mempromosikan bahasa Indonesia itu sendiri ke orang-orang yang ada di luar. Wah, keren banget sih. Jadi ya, sebenarnya nggak cuma mempromosikan Mbak, Apa tapi itu? dengan kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar itu juga bisa menghasilkan cuan. Oh iya. Balik lagi semuanya ke cuan. Ujung-ujungnya duit gitu ya, Benar. deh Tribuners. Nah tadi kan sempat kamu sampaikan ya, Fet, kalau misalnya bahkan kamu sendiri nih ya, seorang duta bahasa dan juga memang minat besar kamu di kebahasaan itu sering dalam kehidupan sehari-hari ada bahasa serapan yang kamu baru tahu, oh iya ternyata ini bahasa asingnya ini tapi bahasa Indonesianya tuh ada gitu kan. Benar. Nah terus kira-kira ada nggak sih tips dan trik khusus dari kamu gimana caranya buat mempelajari misalnya kosakata baru atau misalnya penggunaan kalimat yang tepat seperti apa? Kira-kira ada tips dan trik dari kamu nggak? Oke, kalau aku sendiri Mbak, untuk penggunaan kalimat yang tepat, kebetulan kan aku tuh suka banget follow akun-akun dari Badan Bahasa dan juga akun-akun dari kantor bahasa, dan itu cukup membantu aku sih untuk mengetahui, oh ternyata ada nih kalimat-kalimat yang emang belum aku tahu nih kata serapannya, dan akhirnya dari situ aku belajar banyak dan akhirnya aku bisa nerapin juga nih ke keseharianku, kayak contohnya MC, Master of Ceremony. Dulu nggak tahu ya kalau bahasa Indonesianya apa ya. Iya, aku juga baru tahu ini. Jadi Master of Ceremony itu ternyata pewara kayak gitu. Pewara. Jadi ketika dalam sebuah acara pun mengkampanyekan itu kepada anak-anak muda kayak, oh gini loh, kamu nggak perlu ngomong saya sebagai MC, kamu cukup bilang bahwa saya sebagai pewara dalam acara pada hari ini. Dan rada aneh sebenarnya karena asing gitu mendengarnya. Asing, Tapi iya. emang itu yang benar gitu Itu ya. yang benar. Oke, Gitu, pewara. Berarti memang tadi sekali lagi harus rajin ngulik ya dan cari Rajin tahu. ngulik, benar. Betul-betul. Kira-kira kalau misalnya ke depannya nih terkait dengan harapan kamu ya kepada anak-anak muda khususnya berkenaan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu apa aja sih kira-kira harapan kamu ke depannya? Harapan saya sih gak usah malu untuk jadi anak-anak muda yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya. Dalam situasi tertentu, kayak gitu. Ketika dalam situasi formal, ya it's okay kalau kita perlu ngomong dengan bahasa yang formal kayak gitu. Karena kan banyak dari kita mungkin nanti dibilang, ih apaan sih kaku banget nih orang nih dalam acara formal. Jadi sebagai anak-anak muda, ayo kita semakin hari semakin meningkatkan awareness kita terhadap keinginan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kalaupun kita sudah punya kapasitas yang baik di situ, bagian kita nggak berhenti sampai situ Mbak. Tapi gimana kita bisa influence orang lain di sekeliling kita, mempengaruhi orang lain di sekeliling kita untuk gimana juga bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Benar, oke. Karena sekali lagi ya, belajar itu kan sebuah proses dan gak bakal pernah selesai seperti itu. Jadi memang dibutuhkan niat yang kuat seperti itu ya untuk mempelajari apapun itu, termasuk diantaranya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan pertanyaan terakhir dari aku nih, kira-kira kalau misalnya Tribuners di rumah nih ada yang pengen mungkin konsultasi ke kamu, karena kamu pernah bilang kan, tadi juga udah bilang gitu, kalau misalnya kamu tuh cukup rajin menulis esai, dan misalnya ada Tribuners di rumah nih yang ingin konsultasi ke kamu sendiri, kira-kira cara menulis yang baik dan benar, bagaimana mereka bisa menghubungi kamu di mana? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Oh bisa gitu. Dan nggak cuan kan? Nggak perlu cuan kan? Nggak cuan. Jadi kalau teman-teman mungkin pengen belajar, aku terbuka banget untuk teman-teman yang pengen belajar gimana cara buat esai, bisa hubungin aku di LinkedIn. Langsung promosi LinkedIn ya. Dwi Yafet Parama, atau mungkin teman-teman bisa follow IG ku di alamatnya namanya Dwi Yafet Parama.
Oke. Iya, kayak Dan gitu. sekali lagi ini perlu digarisbawahi ya, gratis ya. Gratis. Kalau tadi kamu bilang kan bisa cuan juga gitu kan, tapi Cuan. harus bayar gitu konsultasi. Dan itu dia Tribuners ya, sedikit diskusi kita berdua terkait dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dan kira-kira Tribuners kalau misalnya kamu punya pertanyaan ya berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kamu bisa tanya nih mungkin ke teman kita yaitu Yafet pada hari ini. Dan nggak perlu khawatir ya kalau misalnya wah kira-kira penggunaan bahasaku benar atau enggak ya, kira-kira Yafet bakal ketawain atau enggak gitu ya, nggak bakal diketawain gitu ya esai atau penulisannya ya. Aman aja kok, hasilnya terjamin gitu ya. Dan itu dia Tribuners, kita berharap dengan adanya diskusi pada hari ini dapat meningkatkan minat teman-teman semua untuk lebih mencintai bahasa Indonesia dan dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan atau dalam keseharian kalian. Untuk itu Tribuners, saya Bella Evangelista dan juga Dwi Yafet Parama. kita pamit undur diri dulu, sampai jumpa di obsesif berikutnya. Bye. Bye.